Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feby Christine Y, NPM 121420120066. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari ilmu dasar keperawatan yang terdiri dari 2 tugas, yaitu tugas 2 dan tugas 3. Yang pertama, tugas 2, yaitu pengertian dan fungsi dari sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus yang jelas, di mana terdapat bahan genetik atau DNA organisme, dilindungi oleh sitoplasma dan membran yang membentuk sel genetik. Fungsi dari sel eukariotik yaitu tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan alat-alat melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Selanjutnya, tugas ketiga yaitu pengertian dan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron pada sel eukariotik dalam keadaan aerob, dan yang terakhir menghitung berapa ATP yang dihasilkan. Yang pertama, pengertian glikolisis. Glikol yang berarti gula, dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian 6 karbon menjadi 2 molekul asam sulfat berkarbon. Proses glikolisis terbagi menjadi 9 tahap. Pada tahap 1 sampai 4, proses glikolisis membutuhkan ATP. Kemudian pada tahap 5 sampai 9, glikolisis menghasilkan ATP. Berikut pengertian dekarboksilasi oksidatif, yaitu hilangnya karbon dioksida dari asam karboksilat oleh oksidasi 1 elektron. Reaksi radikal yang dihasilkan menghasilkan alkena, alkana, asetat, atau halgenida. Ada banyak hal penting dalam proses biologi seperti siklus dan asam sitrat. Yang ketiga, pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah reaksi metabolisme antara asetil CoA dengan asam oksasetat yang terjadi setelah proses glikolisis. Pada sel eukariotik, siklus Krebs terjadi pada mitokondria. Yang keempat, pengertian transfer elektron. Transfer elektron adalah reaksi setelah siklus Krebs yang terjadi di kristal pada mitokondria. 10 NADH dan 2 FADH2 adalah hasil siklus Krebs yang memberikan elektron dari H+ ke sistem transfer elektron sehingga terjadi reaksi redoks. 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Terakhir, cara menghitung hasil ATP yaitu jumlah yang dihasilkan dari tahap sebelumnya, yaitu proses NADH, glikosis 2 NADH, dekarbonisasi oksidatif 2 NADH, siklus Krebs 6 NADH. Dari proses sebelumnya yang saya sudah jelaskan tadi mendapatkan 10 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang saya dapatkan adalah 10 NADH dikali 3 ATP, yaitu 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH yang saya dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2. Jika satu molekul FA2 menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang saya dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika saya mendapatkan 4 ATP dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP ditambah 2 ATP ditambah 30 ATP ditambah 4 ATP sama dengan 38 ATP. Tetapi karena proses glikolisis terjadi perpindahan dari sitoplasma menuju yang berikutnya, yaitu transfer elektron yang terjadi di mitokondria,
Maka proses pembunuhan ini membutuhkan energi 2 ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan adalah 38 dikurang 2 ATP, yaitu 36 ATP. Dari 4 proses tadi dalam respirasi aerob akan mendapatkan rumus C6H12O6 ditambah 6CO2, maka 6CO2 ditambah energi yaitu 38 ATP. Jadi yang dapat kita gunakan dalam tubuh yaitu 36 ATP untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Demikian dari penjelasan saya tentang pengertian dan fungsi sel eukariotik serta 4 proses yang tadi saya sudah jelaskan dan cara menghitung ATP yang dihasilkan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Shalom, selamat siang.